Baik, sekarang kita bertemu lagi. Kali ini kita akan membahas sedikit masalah efisiensi, di mana efisiensi ini sangat penting di dalam kita pemeliharaan ayam, terutama masa-masa brooding, masa starter. Ini sangat penting sekali. Dan juga efisiensi itu di mana saja sebetulnya. Nah, ternyata kita banyak kiat-kiat bagaimana kita bisa efisiensi, terutama dengan bahan-bahan untuk kebutuhan ayam yang memang kita selama ini makan masih membeli. Jadi bagaimana cara kita efisiensi untuk pengeluaran pakan, jangan sampai nanti biaya kosnya terlalu tinggi. Yang nomor satu, biasanya kita sering melihat ayam-ayam masa-masa brooding umur 1, 2, 3 minggu. Ini kendala-kendalanya pakannya tumpah. Pakan tumpah kenapa? Nah, ini karena peralatan juga harus bisa mendukung agar tempat pakan itu tidak banyak bocor, ataupun tidak banyak rusak, ataupun juga banyak pengeluaran daripada tempat pakan itu, akhirnya pakannya banyak tumpah. Dan jangan lupa bahasanya ukuran pakan ini juga berpengaruh pada ayam itu sendiri, terutama saat dia masih kecil, dia masih butuh butiran kecil. Akhirnya yang besar-besar, mungkin yang crumble, butirannya agak besar, itu akan dipisahkan oleh dia sendiri, akhirnya tumpah. Nah, ini berbagai tempat juga sering kita jumpai. Bagaimana ayam itu mau memilih? Ya, karena dia akan memilih butiran sesuai dengan kebutuhannya dia. Ini kita lihat, sekarang saya ada tempat pakan. Ini tempat pakan yang isinya sebetulnya tempat pakan ini cerobongnya, kalau orang-orang bisa mengatakan biasa cerobongnya, ataupun galonnya, ataupun kaleng tempat pakan. Ini ukurannya kisaran 750 sampai 750 gram sampai 1 kilogram. Dan ini bisa dilihat. Nah, kalau kita lihat seperti ini kita ukur, ternyata tingginya lubang terakhir ya, tingginya ini sekitar 2 cm. Ini 2 cm ya, sekitar 2 cm. Nah, jadi pengeluaran 2 cm ini sebetulnya kalau kita lihat sendiri ini ya juga bagus. Cuma kalau kita lihat lagi dengan pengeluaran 2 cm ini cocok nggak untuk pakan di masa ayam-ayam kecil gitu ya. Oke, itu dulu. Nanti kita lanjutkan kembali, kita cek dulu lepean atau bottom feeder yang untuk di bawah galon ini atau di bawah cerobong ini, kita cek juga kedalamannya. Baik, sekarang kita akan melihat dan akan mengukur kedalaman tempat pakan. Kalau kita lihat ini tempat pakan ya, bawahnya itu ya lepeannya, ataupun orang bilang bottom feeder, lepean. Nah, ini yang terpenting satu, ini harus runcing, harus tinggi biar ada pergerakan pakan yang nanti akan jatuh ke dasar sini. Nah, dasar sini kita harus paham juga, sini kalau bisa jangan sampai melengkung ya di sini ya. Kalau bisa rata, jadi pakannya itu landai nanti di sini. Selanjutnya, selain ininya runcing, terus ininya landai, yang sangat penting sekali tuh ini protektornya ini.
Ini bisa memproteksi seberapa jauh pakan ini. Kalau dia dengan seperti ini proteksinya nggak maksimal, tumpahlah pakan. Sekarang kita harus mengukur kedalaman daripada tempat pakan ini, kedalaman ya, kedalaman. Jadi kita ngukurnya seperti ini. Ini perataannya tuh sampai berapa ini. Nah, perataan seperti ini. Kita cek lagi kedalamannya ini. Kedalamannya ini berapa ya? Nih. Kalau kedalaman tuh hampir sama dengan ini, sekitar 2,5-an ya, 2,5 nih, sekitar 3 cm dengan permukaan ini bottom feedernya, permukaan yang luar ya. Kalau sama proteksinya di bawah proteksi pas itu sekitar 2,5 cm. Jadi kalau kita pasang seperti ini. Nah, kita pasang seperti ini. Oke, seperti ini. Nah, udah kita pasang. Di sini kelihatannya bagus banget. Ukuran ini bagus banget ini. Sangat sempurna kelihatannya. Tapi kenyataannya sangat banyak yang terbuang. Karena kalau kita lihat, kalau kita ratakan dengan di sini, nih, ini hanya sekitar 3 mili ya, 3 mili. Nah, ini sekitar 3 mili. Mungkin ini yang bisa nanti dilihat. Mungkin sekitar, kalau kita tarik di tengah-tengah ini kisaran 3 mili ya. Jadi antara pengeluaran pakan ini dengan permukaannya tertinggi dari protektor ini sekitar 3 milian. Nah, ini kan berpengaruh sekali sama pengeluaran pakan. Jadi kalau pakannya di sini sudah keluar hampir rata, dia akan mengambil lagi pakan yang dari tengah. Akhirnya butirannya keluar. Nah, disinilah kadang kita harus paham butiran berapa ya yang kiranya untuk ayam DOC. Nah, ini penting banget, dan juga diharapkan kita harus paham ya, kita harus memperhatikan hal-hal yang sepele ini, karena ini dampaknya besar banget, terutama kandang-kandang yang pakai glus atau kadang pakai baterai. Akhirnya di lantai di bawah baterai itu banyak pakan yang tumpah, kasihan itu. Tidak dimakan, pemakaiannya besar tapi bobotnya nggak jadi ya. Ini yang perlu kita waspadai ya, karena dengan hal seperti itu, satu, pakan banyak tumpah, nanti satu, kalau udah kena air terus kita scraper, kita turunkan ke bawah ke area disposal. Kalau di sana memang berbau, itulah mengundang lalat. Lalat banyak mengganggu aktivitas daripada ayam itu sendiri, sekaligus akan mengganggu peralatan ya. Jadi ini peralatan yang banyak besi-besi atau aluminium atau galvalum yang ada di sini, ini kan mudah berkarat, akhirnya cepat rusak. Solusinya ini nanti kita buka dulu ya. Kalau ini nggak ada masalah, ini nggak ada masalah, nanti bisa kita pakai. Cuma ini aja, nanti solusinya kita harus mengeluarkan paling tidak 1 cm dari bibirnya ini, dari bibir protektor. Jadi kalau kita sini gini, nah ini kalau bisa agak masuk lagi gitu ya, tenggelam. Jadi dia itu tenggelamnya itu paling tidak kita di 1 cm. Nah ini dengan harapan pakan yang
kita berikan tidak banyak keluar, tapi tugas proteksi dari sini, protektornya ini udah maksimal, akhirnya pakannya keluar sedikit. Saat dipatok dia akan berputar di sini kembali lagi. Tapi kalau hampir sama dengan proteksinya, saat dipatok udah keluar semua. Ini yang jadi kendala di ayam-ayam umur 1, 2, 3, bahkan 4. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Nanti ini untuk selanjutnya nanti kita mau modif, kita kecilkan. Kalau yang untuk hanging feeder yang besar ya, tempat pakan yang besar itu memang ada cantolan. Nah, dia ada cantolan kalau seumpama ingin pakannya tidak banyak tumpah, cantolannya pakai yang atas. Dan juga yang penting pengeluaran pakannya sini antara bottom feeder sama galonnya atau cerobongnya ini kita sesuaikan, pakannya jangan sampai melebihi dari permukaan volumenya ini ya. Volumenya ini kalau bisa separuhnya ini kan ada proteksi yang bisa digunakan. Kalau volume udah hampir sama dengan proteksinya, ya udah alamat pakannya banyak tumpah. Oke, sekarang kita gelap-gelapan karena kita di dalam kandang tertutup, lampunya juga penerangannya kurang terang. Mungkin itu nanti kita lanjut lagi untuk modifikasi pengeluaran pakan. Terima kasih. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi. Kali ini saya akan menyampaikan cara kita mau menutup pembukaan daripada bottom feeder atau cerobong, yang mana kemarin sudah saya sampaikan. Sudah saya sampaikan gimana caranya kita untuk mengurangi pengeluaran pakan dari tabung ini. Karena apabila kita memakai alat seperti ini praktis memang untuk ayam kecil, cuma apabila pengeluarannya lebih dari volume atau tinggi daripada bottom feeder atau lepean ini akan beresiko pakan banyak tumpah. Jadi kalau bisa pakan kita tarik garis lurus, separuhnya itu isi pakan, sisanya kosong. Jadi nggak usah terlalu berlebihan, apalagi sampai rata di permukaan protektor ini. Ini protektor jadi ada gunanya apabila pakan masih separuh, tapi pakan lebih daripada batas protektor ini, ya udah resiko tumpah sangat tinggi. Baik, alat-alat yang perlu kita siapkan atau kita sediakan, ini tempat pakannya udah ada. Ini ada isolasi yang perlu kita pakai untuk menutup nanti, dan ini ada gunting yang perlu kita pakai untuk motor. Oke, ini kita siapkan dulu. Ini tempat makannya. Oke, makan di sini ya. Cari isolasinya dulu. Karena isolasi ini terlalu tipis, jadi kadang ujungnya kita juga susah nyarinya. Kita coba untuk membuka. Ini kita buka. Kalau bisa yang coklat ya, yang coklat itu kelihatan, jadi bisa lebih dekat benar, tidak terlalu tipis. Ini kita akan perlihatkan cara untuk menempel atau menutupin dari pengeluaran pakan ini. Tetap saja kita kurangi, bisa di 0,5 atau 5 mili atau 7 mili, bahkan 1 cm pun nggak apa-apa. Kita kasih seperti ini kita sekitar
0,7 lah ini. 0,7. Oke. Kita berikan solusi ini biar ayamnya tidak makannya tidak tipu-tipu ya. Tipu-tipu itu dikasih sekilo kok ternyata yang dimakan cuma berapa gram gitu ya. 1000 kilo yang dimakan cuma 600 gram, berarti yang 400 gram kemana? Nah ini kan suatu pertanyaan yang mungkin perlu kita cermati ya, di kandang kekurangannya apa. Kalau hanya yang penting dikasih sekian ya, tumpahnya nggak tahu kita. Ini merupakan suatu cara ya untuk mengurangi daripada tumpahnya pakan. Oke. Setelah ini kita tutup. Oke. Selesai. Caranya mudah banget. Ini yang penting ini. Nah, sudah bisa memproteksi. Kita kasih debu dikit atau bekas-bekas pakan dia akan nempel pakannya udah. Yang penting area yang di atas ini bisa menempel dengan kuat. Ini kisaran 0,8 lah, hampir 100 cm. Yang perlu nanti dicoba bagi peternak-peternak yang pakannya biasanya tumpah, sudah beli tumpah lagi, terbuang lagi. Nah, ayo kita efisiensi dari sini, dari yang terkecil ini. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat bagi kita, bagi peternak sendiri, bagi ayamnya juga. Jadi pemberian seumpama 1 kilo, ya 1 kilo aja yang dimakan. Jadi 1 kilo jangan sampai 500 gram yang dimakan oleh ayam. Demikian informasi, mudah-mudahan bermanfaat. Kita nanti melihat setelah kita benahi seperti ini, kita lihat di kandang. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Akan memasang tempat pakan gantung ya. Ini tempat pakan gantung. Ini sudah kita kasih isolasi dengan tujuan biar pakannya debitnya tidak terlalu banyak yang keluar ke bottom feeder atau lepean. Kita coba kita pasang, kita rakit di dalam karena di sini pintunya terlalu sempit ya. Nanti kita rakit di dalam. Harus presisi semua karena cantolannya ada 4. Kita gantung sesuai tinggi ayam ya, biar ayamnya makannya nyaman. Kita atur saja. Oke, baru kita isi dengan pakan. Kita isi dengan pakan kisaran 400 gram kita kasih. Ini jatah untuk sehari betulnya. Nanti kita coba untuk lihat tumpahnya kayak apa. Ini keluarnya juga sedikit, keluarnya sedikit. Kita harapkan nanti pakan tidak banyak tumpah. Yang sudah kita biarkan di 5 menit yang lalu, ini pakannya juga seperti ini. Yang penting volume pakan di lepean ini tidak terlalu banyak. Oke, terima kasih. Bikinlah solusi dan solusi. Baik, selamat bertemu kembali. Sekarang kita akan menyampaikan, yaitu menutup setengah senti dari lubang pengeluaran pakan. Kalau kita lihat nih, sudah kita tutup ya, setengah senti. Jadi ada lubang yang tetap kita pakai, cuma sudah kita turunkan setengah senti dengan tujuan agar volume di batang feeder tidak melebihi dari setengah isi dari tempat pakan tersebut. Kalau yang di sebelahnya tanpa ada penutupan, pakannya sudah sebagian mau habis karena juga
pakannya hampir rata dengan permukaan protektor. Ini kita tinggikan juga dengan tujuan agar pakannya tidak terlalu banyak tumpah. Kita kembali lagi ke area yang kita tutup dengan isolasi. Kita lihat ayamnya makan yang baru atau pakan yang memang ada di situ. Pakan yang baru pun belum bisa keluar karena pakan yang di luar pun belum habis. Yang perlu kita perhatikan betapa banyaknya pakan yang tumpah apabila kita tidak menutup daripada tabung tempat pakan ini. Dari tabung lalu menghabiskan pakan yang ada di batang feeder ya. Untuk menyiasatin pakan yang tumpah memang cara alternatif yang lebih mudah seperti ini. Selain kita gantung, kita menggantung bukan berarti kita itu hanya untuk meninggikan ayam, tapi satu untuk menambah space area alasnya. Yang nomor dua, membiasakan ayam untuk makan berdiri. Yang nomor tiga, kita bisa mengontrol dengan baik gimana apabila pakan banyak tumpah atau pakan yang terisi sisa dikit. Kalau ada di bawah biasanya kita antara tumpah dimakan atau tumpah karena saat tertentu ayamnya hanya bergerombol di sana. Ini juga beda banget, tidak kelihatan, tapi kalau udah digantung kita kelihatan habis enggaknya sama keluar pakannya dari tengah-tengah tempat pakan ini. Mungkin itu yang mungkin bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Ini pakan yang mungkin kemarin kita isi agak banyak, agak penuh ya. Di garis ini kita kasih kemarin sudah turun sekarang 200 gram. Ini pakan tetap masih cukup untuk hari ini. Ini kita lihat juga pakan yang tidak memakai penutup ya, pakannya juga sudah mau habis. Jadi kasih jatah 200 gram sudah mau habis. Nah, habisnya kita cek ya ke bawah ini sama-sama dari kemarin. Ini kalau kita lihat di bawah, nah, ini pakannya lebih banyak tumpah ya. Yang sini kita lihat ini ada kotoran, berarti sini udah tidak seberapa tumpah. Ini udah banyak kotoran yang menutupi tumpahan sebelumnya. Dan yang ini pakan yang tidak kita tutup, tumpahnya seperti ini. Ini mungkin sebagai asumsi kita nanti untuk bisa membenahi tempat pakan. Baik, sekianlah informasinya. Terima kasih. Kita lihat pakan yang kita tutup dengan isolasi. Ini ayamnya yang makan.
agak turunkan sedikit dengan tujuan biar tidak terlalu banyak yang keluar. Kita coba, kita amati dulu, masih bisa. Bisa kita pakai walaupun udah punya tertutup, tapi air masih bisa mengalir. Juga sedikit akan mengarahkan pengeluaran sedikit ini. Kita bisa efisiensi, bukan berarti tidak memberi pakan ayam, tapi efisiensi itu resiko tumpahnya tidak terlalu besar. Nah, di sini kalau kita hitung kemarin sudah yang lepas, yang los itu sekitar 1 ton ada yang terbuang. Jadi kita siasati untuk mengurangi daripada biaya untuk pembuatan produk ini. Walaupun kita tutupkan seperti itu, tapi tetap ayamnya makan juga, pakannya juga keluar dengan sendirinya. Tidak terlalu banyak ya, dipatok keluar seperti itu. Tumpahnya sangat sedikit banget. Atau di plastik dia akan keluar dengan